Ya, masih melanjutkan, kita tiba di segmen akhir dari dialog kita mengenai Kepret Mafia Pelabuhan. Masih bersama Pak Masinton Pasaribu. Pak, mungkin silakan untuk menanggapi. Ya, terima kasih Pak Sinaga, informasinya sangat berharga tadi. Nah, tentu kami juga akan nanti menggali informasi sebanyak-banyaknya. Nah, tadi informasi dari Pak Sinaga itu sangat berharga buat kami, dan kami nanti akan melaksanakan apa yang diinformasikan tadi, seperti menggali informasi dari ekspedisi maupun ekspedisi muatan kapal laut EMKL yang berkiprah di sana, dan juga nanti kami akan panggil beberapa perusahaan pelayaran ini karena berkaitan dengan lamanya waktu tunggu sandar kapal itu, ya, dan itu biayanya sangat tinggi. Nah, tentu ini sebagai sebuah momentum kita bersama, dan kita harus mengurai ini betul karena ini praktek yang berlangsung bertahun-tahun. Nah, sementara kalau kita lihat di Makassar, di Surabaya, itu proses pelayanan pelabuhan itu luar biasa. Bahkan di Surabaya itu pengelolaan terminal peti kemasnya diserahkan pada putra-putri bangsa kita 100%, dan di sana menggunakan alat-alat yang paling canggih se-Asia, dan itu luar biasa. Nah, Surabaya bisa, Makassar bisa, kok di Pelindo dihalang-halangi kan gitu, bahkan direndah-rendahkan, itu dianggap kita nggak mampu lah untuk mengelola anak perusahaan Pelindo tadi, nggak bisa, bangsa kita dianggap belum mampu. Ini kan konyol sekali gitu ya. Ini mereka merendah-rendahkan bangsa kita, dan mereka menganggap kita tidak mampu, dan ini kan cara pikir, cara kerja yang bermental inlander, dan memang benar-benar dia nggak peduli dengan bangsa ini, dia yang penting dapat fee. Makanya ini juga kita ungkap mafia-mafia pemburu rente di sana tadi itu, di Pelindo itu. Nah, jadi inilah saatnya kita bongkar setuntas-tuntasnya bagaimana praktek-praktek kejahatan di sana, praktek-praktek pelanggaran dan penyelewengan di sana harus diungkap setuntas-tuntasnya. Ini momentum ya agar kita berbenah semua. Jadi kita melihat kasus Pelindo 2 ini hanya harus kita jadikan sebagai sebuah momentum tadi itu. Mumpung masih kebuka pintu masuknya ya. Baik, ini saya mendapat informasi kita sudah terhubung lagi dengan satu penelpon. Halo, selamat pagi. Pak Eri. Nampaknya terputus nih. Pak Eri. Baik, kita lanjut lagi Pak ya. Sambil menunggu mungkin ada penelpon lain. Dengan adanya seperti ini Pak, harapan ke depannya berarti dengan diurai arahnya kemana aja sih Pak yang menjadi incaran? Tentu begini, siapa sih dalang dan pelaku yang di sana itu kan gitu, yang memapankan sistem yang korup ini, sistem yang nggak benar ini kan gitu. Ya, pertama yang bertanggung jawab di sana itu Dirut. Ya, harus bertanggung jawab, bahwa nanti persoalan hukumnya ya lain lagi, kita serahkan pada mekanisme hukum. Siapa lagi? Ini perusahaan milik negara, Menteri BUMN bertanggung jawab di sana, yang itu sampai sekarang tidak memberikan sanksi apapun terhadap seorang Dirut yang mengatur-ngatur dia, ya. Dan kemudian kalau kita lihat lagi seorang Dirut bersama tadi, ya, ini kita bilang, saya langsung katakan ini kami menduga ini kolaborasi benar, ya, Dirut sama Menteri BUMN tadi yang berimplikasi pada pergantian kepala Bareskrim. Ini ekses dari praktek-praktek kolaborasi tadi itu untuk menutupi dugaan pelanggaran hukum di sana, dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan otoriti di sana. Nah, tentu ya bagi kami pansus ini akan bermuara pada pengungkapan skandal besar ini, ya, agar bangsa kita ini menjadi lebih sehat. Tata kelola perusahaan BUMN itu tidak lagi dikelola dengan cara-cara primitif, memperkaya diri sendiri, harus dikelola dengan cara-cara profesional, mengedepankan aspek yang pengelolaan yang profesional dan bersih tadi itu, dan juga demokratis itu. Jadi inilah momentumnya kita menemukan kebangkitan kita, karena inilah miniatur tata kelola yang kasat mata pada masa reformasi ini. Kita lihat miniatur tata kelola negara dalam negara seperti pada masa zaman Orde Baru pada lalu. Ya dulu ya. Baik, kita satu penelpon terakhir, Pak Eri tadi dari Jakarta. Selamat pagi Pak. Pak Eri. Halo Pak. Pak Eri. Halo. Ya, silakan Pak. Lebih keras lagi suaranya, singkat saja waktu kita Pak.
Halo Pak. Ya, silakan Pak. Halo. Iya Pak, nggak usah lihat di TV, langsung dari telepon aja Pak. Suara Bapak kedengar di sini, langsung jawab. Silakan, mungkin ada tanggapan. Halo, selamat pagi Pak. Ya. Ya pagi Pak, monggo. Oke baik. Selamat pagi Pak. Monggo Pak, silakan. Ya, selamat pagi Pak Pasar Ibu. Ya Pak, silakan Pak. Iya, Pak. Jadi saya sebagai rakyat kecil sangat membutuhkan banget untuk membongkar mafia yang ada di Pelindo 2 ini. Kenapa baru sekarang ini baru bisa dibongkar? Dari dulu tuh kemana saja begitu untuk pemerintah? Ya Pak. Udah, ada. Untuk perusahaan Pelindo 2 ini sudah sampai ke akar-akarnya. Iya Pak. Oke. Baik, sepertinya itu dulu Pak Eri, karena waktu kita terbatas. Terima kasih atas... Oke, selamat pagi Pak Pasar Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mungkin Eri. bisa sekalian closing statement Pak, kita rangkum tanggapan Jadi sekaligus. terima kasih Pak Eri. Jadi kenapa kok baru sekarang kan gitu? Kemarin kemana saja? Ya alhamdulillah pemilu ini melahirkan orang-orang yang berani, melahirkan presiden yang berani, melahirkan DPR yang berani, melahirkan menteri-menteri yang berani. Jadi maka baru sekaranglah kita menemukan momentum ini untuk kita benahin. Nah, tentu ini harus kita ungkap setuntas-tuntasnya. Siapapun di sana tanpa pandang bulu, apalagi di sana itu dikelola dengan cara-cara yang sangat mafia, kita lawan mafianya bersama-sama. Nah, siapapun yang terlibat di sana harus kita ungkap dan kita serahkan pada mekanisme hukum dan kita kawal bersama agar juga jangan sampai terjadi nanti ada intervensi terhadap penegakan hukum maupun terhadap penegak hukum itu. Jadi ini harus kita kawal sama-sama. Kita harus tunjukkan bahwa negara ini berdiri semua untuk semua, bukan hanya dari satu orang untuk kepentingan orang per orang atau kelompoknya. Nah, dalam sisi pengawalan hukumnya, hukum itu harus berlaku adil terhadap semua. Semua harus diperlakukan sama, tidak boleh tebang pilih, tidak boleh pilih kasih. Siapapun dia yang bersalah, adili. Baik, kita Kan akan gitu. menunggu nanti bagaimana hasil dari pansus ini, mengawal juga Pak ya, hasil penyidikan dari polisi. Baik, demikian dialog kita dalam Jurnal Pagi. Terima kasih sekali lagi Pak Masinton Pasaribu sudah hadir di Berita 1 TV. Tetap bersama kami, Jurnal Pagi akan segera kembali.